Imbauan kepada jajaran pemerintah dari mulai RT, RW, kepala desa hingga bupati dan wali kota untuk sama-sama membangun solidaritas sosial. Deddy Mulyadi memastikan dirinya tidak mengambil keuntungan sepeser pun dari program yang dia galakkan. Ia lantas menjelaskan bahwa gerakan Rp1.000 dibuat untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat. Lalu Deddy pun menyinggung bahwa selama ini rumah sakit sudah gratis, namun warga tetap tidak punya biaya ongkos dan menunggu selama perawatan di rumah sakit. Menurut Deddy Mulyadi, masalah tersebut bisa diselesaikan mulai tingkat lingkungan kemasyarakatan masing-masing. Deddy juga menjelaskan mekanisme pengumpulan uang 1.000 per hari itu dilakukan atas pengawasan, seperti membuat laporan kepada setiap penyumbangnya. Deddy mengaku tidak akan mengakomodir langsung pengumpulan uang tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa sejatinya gerakan yang dicanangkannya itu bukan program yang baru di Jawa Barat. Ia yakin bahwa ada banyak masyarakat di Jawa Barat yang juga sudah menerapkan kebijakan tersebut untuk menolong sesama masyarakat di lingkungan sekitar. Deddy Mulyadi, udah kelaparan Anda ya? Deddy Mulyadi membuat surat apa ya sebagai gubernur Jawa Barat. Kelaparan lu ya, udah nggak bisa korupsi lu, otak lu cokoy, lu ya, disuruh atasan lu, bikin program mengatasnamakan rakyat, bantu desa lah, dana bantu desa rakyat lah apa. Sampai anak sekolah, buruh segala macam, bahkan anak sekolah lu mau pintain 1.000 per orang. Kali berapa juta jiwa, bukan kakak lagi, semua dari kalangan masyarakat sampai bocah-bocah lu mau pungutin 1.000. Otak lu cokoy, jangan ngatasnamain rakyat. Udah kelaparan lu ya, udah nggak bisa nge-up anggaran, udah nggak bisa korupsi dari berbagai sisi. Atasan lu juga ya, atasan lu tuh yang nyeting lu buat jadi bintang tuh naik di 2029, mimpi lu jadi RI 1. Buat Mbak yang baik, bahwa tidak ada kebijakan gubernur nyuruh ngumpulin uang dari mulai anak sekolah, buruh bangunan, ASN Rp1.000. Tidak ada kebijakan itu. Yang ada adalah gubernur menghimbau pada seluruh jajaran pemerintah dari mulai RT, RW, kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati, wali kota untuk sama-sama membangun solidaritas sosial. Banyak orang yang rumah sakitnya gratis tetapi tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk nungguin di rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk bolak-balik kemoterapi dari Cirebon ke Jakarta. Nah, masalah itu harus diselesaikan di tingkat lingkungannya masing-masing. Di tingkat RT, cari bendahara atau orang yang bisa dipercaya. Kemudian setiap hari orang menyimpan uang Rp1.000 di kotak di depan rumahnya. Dulu saya menyebutnya beas jempitan. Kemudian disimpan di situ. Nanti kalau ada orang sakit, kemudian tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakitnya, maka orang yang mengelola uang itu bisa memberikannya. Dan setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang. Di RW ada grup WA. Sangat mudah. Dan kemudian di bupati bisa mengkoordinir para ASN-nya. Nanti setiap hari di rumah dinasnya ada yang mengadu. Maka dia bisa melayani ketika anak tidak punya sepatu ke sekolahnya. Maka bisa dibantu. Gubernur tidak akan mengambil uang itu dan tidak akan mengkolektifkan. Saya hanya mengelola dana operasional gubernur sampai hari ini yang saya gunakan untuk layanan rakyat. Dan untuk layanan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka itu juga akan dikelola oleh bendahara yang ditunjuk oleh sekretaris daerah. Kemudian ada namanya Balai Pananggahan memberikan layanan. Uang itu dikumpulkan dari para ASN untuk memberikan sumbangsi menolong sesama masyarakat. Gak ada kaitan dengan APBD, gak ada kaitan dengan dana APBN, gak ada kok. Dan kegiatan ini bukan kegiatan baru. Di lingkungan masyarakat di seluruh Jawa Barat banyak sekali daerah-daerah yang sudah melaksanakan ini. Dan
Bagi mereka yang sudah melaksanakan, tinggal dioptimalkan layanannya. Bagi belum melaksanakan, silahkan dicontoh daerah-daerah yang sudah berhasil melaksanakan. Bukan kewajiban, hanya ajakan. Ya, mari kita nolong sesama kita. Barangkali hari ini kita memberikan sumbangsi pada orang, bisa jadi suatu saat kita yang mengalami kesulitan dan akhirnya ada tempat, ada penangguhan, ada tempat mengadu di mana kita bisa meminta pertolongan. Hanya itu saja. Hatur nuhun ya Mbak.